baterai relay yang tidak aktif ya. Ketika kunci kontak Cozy on harusnya ada bunyi cetak. Ini tidak bunyi sama sekali, dan masalahnya adalah power supply yang ke sini ya, ini dari kunci kontak teman-teman. Tuh, sudah aman ya teman-teman. Baterai relaynya sudah berfungsi. Tuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi para penonton Yudi Rento Channel dimanapun teman-teman berada. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya doakan selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, amin. Baik, ini lanjut ya, hari kedua setelah kemarin perbaikan electrical system dan didapati starting motornya hancur teman-teman ya. Jadi ini hari kedua, starting motornya sudah datang, kemudian nanti kita mau pasang, dan ada masalah baru lagi teman-teman. Jadi baterai relay ya, atau kalau di luar disebut solenoid tektok ya. Jadi ini safety relay untuk starting. Ini tambahan ya, saya yang pasang sendiri. Ini tempatnya glow plug relay, harusnya saya pasang safety relay karena kemarin starting motor yang dibeli itu tidak ada safety relay, jadi saya pasang safety relay tambahan gitu ya, untuk pengaman starting motornya gitu. Jadi starting motor aman dari voltase yang masuk ketika running gitu ya. Sekarang saya mau sharing video tentang solenoid ini, baterai relay yang tidak aktif ya. Ketika kunci kontak Cozy on harusnya ada bunyi cetak. Ini tidak bunyi sama sekali, dan masalahnya adalah power supply yang ke sini ya, ini dari kunci kontak teman-teman ya. Ini dari kunci kontak, dari starting switch itu tidak ada powernya. Jadi kita ukur ini sama ini, harusnya pakai tester ya, harusnya ada power paling tidak 24 volt. Kalau misalkan tidak ada, jadi kita harus urut ya, apakah ini ground. Ini ground standby teman-teman, jadi harus ada ground selalu. Dan ini power dari starting switch, tapi melewati salah satu komponen yang terpisah dari starting switch ya. Saya tunjukkan nanti, dan itu masalahnya di situ. Jadi ini tidak mau berfungsi atau tidak mau aktif ya, tidak mau bunyi tek ya. Itu diakibatkan oleh salah satu komponen yang rusak ada di dalam kabin teman-teman. Itu terpisah sama starting switch. Saya tunjukkan komponennya. Oke, saya sudah ada di dalam kabin teman-teman. Jadi baterai relay tadi itu aktif dari power yang dikirim dari starting switch langsung teman-teman ya. Jadi kabelnya warnanya yang dibungkus ini merah garis hitam ya. Jadi RB, kalau di ini red garis black ya, hitamnya sedikit. Nah itu kalau kita ngelihat di skematik atau diagram atau ya electrical diagram ya, itu melewati salah satu komponen bernama dioda teman-teman. Kalau kita lihat diodanya itu, ini warnanya tadi ya, diingat ya, warnanya merah garis hitam. Itu masuk diodanya dioda 2 kalau tidak salah. Saya nanti lihatkan skematiknya. Itu letaknya di sini, dan ini posnya terbakar teman-teman. Itu di sisi anoda. Kita tahu dioda itu ada sisi, ada kutub ya, kutub anoda dan kutub katoda. Dia masuk ke sisi anodanya teman-teman ya, untuk nanti bisa tembus ke sana untuk mengaktifkan baterai relay. Ini kelihatannya terbakar teman-teman. Tuh. Jadi masuk kabel warna merah garis hitam, keluarnya merah garis putih ya, sisi katodanya merah garis putih. Itu masuk langsung ke baterai relay untuk aktifkan baterai relay.
Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang tidak alat Hitachi ya, khususnya 110 yang tidak aktif baterai relaynya, atau ketika kunci kontak atau starting switch posisi on, terus baterai relaynya tidak mau aktif, tidak bunyi tek-tok ya, itu bisa dipastikan dulu starting switch pertama, jadi outputnya ada atau enggak gitu. Kalau ini kan sudah dipastikan ada. Jadi terminal M kalau di sini, kalau di Komatsu terminal BR. Jadi terminal B, BR, ACC, C, R1, R2. Kalau di sini ada B salah satunya ya. Terus ST, M gitu, ACC. Nah, ini terminal M yang masuk ke baterai relay. Ini kalau misalkan terminalnya M ada, kemudian di sana kok nggak ada, bisa jadi diodanya yang juga terbakar gitu. Gitu teman-teman ya, sharing singkat ya terkait baterai relay yang tidak mau aktif ya. Ini continue hari kedua. Nanti kita mau pasang starting motor teman-teman, dan sebelum kita memasang kita mau tes di bawah dulu fungsi dari pull in coil, hold in coil, terus return test dari pinion ya, plunger-nya, pinionnya kembalinya bisa cepat atau tidak. Kemudian ya tes starting motor tanpa beban nanti di bawah kita tes gitu, sebelum nanti kita pasang. Dan kita mau cek flywheelnya betul-betul bagus atau tidak, jangan sampai nanti kita pasang sama penyakitnya nanti tidak mau kembali gara-gara mungkin ngejam atau posisi yang terlalu rapat ya, akhirnya nahan si pinion untuk bisa kembali, akhirnya terputar ketika running, ikut terputar starting motor dan nanti malah rusak lagi gitu. Oke teman-teman, jadi ini diodanya kita sudah rusak ya, jadi mau nggak mau kita harus pasang dioda. Tapi gimana caranya kalau misalkan kita nggak punya dioda, tapi kita harus tetap standarkan dia gitu. Jadi jalan satu-satunya adalah kita ambil dioda milik baterai relay juga untuk arcing diode. Kalau ini kan dipasang secara seri ya, ini dipasang secara seri, jadi power jadi pasang secara seri dari anoda ke katoda gitu ya, dari starting switch ke ke dioda sisi anoda, kemudian keluarannya katoda ke baterai relay. Itu yang ini. Kemudian ini punya baterai relay juga ya. Ini sama yang putih ini jemperan dari yang putih yang ini ya, yang ke sana sisi power katodanya. Jadi ini untuk arcing diode ya, untuk mengurangi kerusakan percikan di setiap relay. Biasanya setiap kontaktor, setiap relay itu dipasangi arcing diode atau flywheel diode ya, dioda flywheel. Kalau teman-teman pernah belajar basic, itu ada namanya arcing diode ya, ARC diode atau dioda arcing yang dipasang terbalik ya. Jadi dia hanya ini, yang satu ground, yang satu power, cuma dibalik ya, sisi katoda itu dapat yang power gitu ya, kemudian sisi anodanya dapat yang ground. Jadi terbalik teman-teman, pemasangannya terbalik gitu. Nanti kita mau ambil yang punyanya arcing diode, punya baterai relay, kita mau pasang di sini. Ini enggak usah, ini kosongin aja nggak apa-apa. Karena saya kenapa berani spekulasi, karena di baterai relay itu sudah ada arcing diode sendiri. Jadi ada dioda di, kalau teman-teman pernah buka baterai relay itu ada dioda yang dipasang menyilang gitu ya. Kalau teman-teman pernah bongkar, kalau tidak salah ya, nanti saya saya lihatkan gambar. Kalau misalkan ada foto-foto zaman dulu saya pernah bongkar, itu harusnya ada setiap relay. Jangan kan itu relay seperti ini, itu biasanya ada dioda. Coba nanti dulu siapa tahu ada gambar ya. Relay seperti ini biasanya ada gambar, ada dioda di balik gitu ya. Gitu biasanya setiap kontaktor relay itu ada gitu, kurang lebih itu ya teman-teman. Jadi kita ambil ini, kita pasang di sini ya, ini kita kosongkan aja. Oke.
Baik, ini setelah kita pasang dioda ya, kita ambil dari dioda punya baterai relay, tapi yang di paralel ya, dioda arcing diode namanya, atau dioda flywheel, atau biasa disebutnya freewheel dioda. Silahkan teman-teman googling di Wikipedia apa itu arcing diode gitu ya, untuk lebih detailnya. Ini sudah saya pasang punyanya freewheel diode, kita pasang ke dioda yang di seri ya. Kita coba on kan teman-teman. Tuh sudah aman ya teman-teman. Baterai relaynya sudah berfungsi. Tuh. Gitu. Baterai relay atau solenoid tektok kayak orang-orang bilang biasanya. Aduh, relay tektok. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat video sederhana ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.